Patut kita syukuri hari ini karena perkenannya kita semua boleh ada di dalam ruang virtual ini beribadah bersama penuh dengan sukacita. Dan teman-teman, ibadah kita hari ini bertemakan keberhasilan bukan sekedar angan. Dan yang akan memimpin ibadah kita pada hari ini adalah Ibu Pendeta Riani Misa Awai MTH. Dan adapun pokok-pokok doa pada sore menjelang malam hari ini, yang pertama, syukur ketambahan usia saudari Anggi dan Jason pada tanggal 2 November dan Grace Jasin pada tanggal 6 November. Dan yang kedua, pemulihan dari sakit saudari Sarah dan Angel. Ketiga, pemulihan Indonesia dan dunia dari pandemi COVID-19. Keempat, pencarian pekerjaan pemuda-pemudi. Kelima, jodoh pemuda-pemudi. Keenam, pelayanan pemuda semakin baik dari waktu ke waktu. Ketujuh, pelayanan gereja Gemis Bethlehem semakin menjangkau seluruh jemaat. Dan yang terakhir, kesejahteraan bangsa Indonesia. Kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Halo, Dek. Bunda liturgi atau nanti khotbah dan syafaat dan berkat? Khotbah, Bunda. Oke. Khotbah Syafaat dan berkat ya. Iya, Bunda. Yang ulang tahun Anggi, Jason dan Grace. Oh iya. Ya. Oke. Sip. Teman-teman yang terkasih, kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan bersaat teduh sejenak. Banyak hal telah kita lalui, suka, duka, kesulitan, dan kesusahan. Tapi kita tahu benar bahwa kasih-Nya selalu bersama dengan kita di sepanjang hidup kita. Mari teman-teman, kita datang menghadap hadirat-Nya, memuji, memuliakan nama-Nya. Kita kidungkan pujian seperti rusa yang haus. Kidungkan lagu ini sekali lagi, seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu.
teman-teman di rumah dan teman-teman yang ada di gereja, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini. Kau sudah menyertai kami, terlebih khusus kami boleh berkumpul di dalam ibadah pemuda Gemis Bethlehem Bapa. Tuhan, kami memulai ibadah ini ya Tuhan. Pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Turunkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam ibadah ini ya Tuhan. Kami serahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kita masuk dalam puji-pujian berbalasan. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataanmu dan dalam tingkah lakumu. Dalam kasih-Mu dan dalam kebenaran-Mu. Bertekunlah dalam membaca kitab suci. Janganlah lalai dalam memperkenalkan padamu. Terpujilah Tuhan selamanya. Amin. Teman-teman terkasih dalam Tuhan, masih semangat? Boleh dong yang lagi di rumah, yang memakai Zoom, boleh di unmute dulu. Apa kabarnya hari ini teman-teman semua? Oke. Puji Tuhan sehat. Oke, Fani terima kasih, puji Tuhan. Ibu yakin semuanya juga, bukan hanya Fani yang sehat, tapi teman-teman semua, Ibu harap semuanya sehat semua. Dan oke, karena ada di sini ada beberapa teman-teman pemuda yang hadir, boleh juga dong jawab juga, apa kabarnya hari ini? Biasa. Wah, yang di sini kurang semangat nih kayaknya nih. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Oke teman-teman, kita masih mau memuji muliakan nama Tuhan. Pasti kita tahu benar bahwa Tuhan kita senantiasa bersama-sama dengan kita, menguatkan kita dan meneguhkan kita. Jadi mari kita mengimani dan kita angkat pujian bersama. Untuk teman-teman yang di gereja diundang berdiri, kita angkat pujian, marilah memuji. Kidungkan sekali lagi, marilah memuji. Marilah memuji Allah Maha Tinggi pada hari ini, hari bahagia, karena besarlah kasih setianya, Dia mengasihi umat manusia. Hidup kita dijaminnya, sukacita dilimpahkan, keluarga diberkati, umur panjang diberikan. Puji syukur bagimu atas penyertaan-Mu, namamu kami puji untuk selama-lamanya. Oke, dipersilakan duduk kembali. Kita masuk dalam pelayanan firman. Sebelum kita baca Alkitab kita angkat pujian Kaulah Harapan.
Kepada Ibu Pendeta Iriani Misawae dipersilakan. Saudara-saudara yang kekasih yang ada di rumah ataupun di gedung gereja, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Sepakat kami datang kepadamu ya Allah, memuji dan memuliakan Engkau di dalam hidup di masa muda kami, ketika kami boleh terhimpun dalam satu persekutuan pemuda jemaat Gemis Bethlehem. Kami bersyukur ya Allah, karena rahmat-Mu jualah, sehingga Engkau juga masih berkenan memelihara kehidupan kami. Dan Tuhan, kami percaya ketika puja sembah kami naik ke altar kudus-Mu, itu kami percaya bahwa kasih dan anugerah-Mu tidak akan pernah beranjak meninggalkan kami. Dan kini dalam perkenan-Mu pun kami akan membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu kiranya menaungi kami semua untuk memberi kami kesanggupan Tuhan, kesiapan membaca, mendengar, merenungkan firman-Mu, terlebih menerima firman-Mu ini menjadi bagian penting untuk kelanjutan perjalanan kehidupan kami di masa muda, secara khusus untuk anak-anak kekasih kami di Jemaat Gemis Bethlehem Jakarta. Karena itu Tuhan, dalam kesiapan kami semua untuk mendengar, membaca, dan menerima firman-Mu, bersabdalah bagi kami. Inilah kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan diberikan oleh pengurus pemuda dari catatan Kitab Kudus Perjanjian Lama, Kitab Kejadian pasal 45, ayat 1 sampai dengan 28. Satu perikop pembacaan kita pada saat ini. Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai dengan 28 yang berkata demikian. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya, lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa pada Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segera kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu.
Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, jangan tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosem dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu, di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan itu masih ada 5 tahun lagi. Supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan kau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bapak-bapak kemari. Lalu dipeluknya lah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra dan menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun dan pegawai-pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, katakanlah kepada saudara-saudaramu, buatlah begini. Muatilah binatang-binatangmu dan pergilah ke tanah Kanaan, jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu, dan datanglah mendapatkan aku, maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir, sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. Selanjutnya engkau mendapat perintah mengatakan kepada mereka, buatlah begini. Bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana, dan datanglah kemari. Janganlah kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu, sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir ini adalah milikmu. Demikianlah dilakukan oleh anak-anak Israel itu. Yusuf memberikan kereta kepada mereka menurut perintah Firaun, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Kepada mereka masing-masing diberikannya sepotong pesalin, dan kepada Benyamin diberikannya 300 uang perak dan 5 potong pesalin. Di samping itu, kepada ayahnya dikirimnya 10 ekor keledai jantan, dimuati dengan apa yang paling baik di Mesir. Lagi pula 10 ekor keledai betina dimuati dengan gandum dan roti dan makanan untuk ayahnya dalam perjalanan. Kemudian ia melepas saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka, jangan berbantah-bantah di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya Yusuf masih hidup, bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin, sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Kata Yakub, cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Akan disampaikan berbahagia setiap kita yang mendengarkan, memelihara dan menerima firman Allah. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, lalu tulis di sini jawabannya.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Yusuf adalah salah satu putra terbaik dari 12 putra Yakub. Dan 13 sebenarnya sebab Dina perempuan, jadi Israel hanya menempatkan secara istimewa anak laki-laki, ini seperti orang Medan. Yusuf adalah Yusuf itu iya. Yusuf, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Yusuf adalah seorang anak yang paling disayangi. Dia tidak hanya menjadi anak yang terbaik, tetapi anak yang istimewa, yang paling disayangi. Karena Yusuf lahir dari istri yang sangat dicintai oleh Yakub, yaitu Rahel. Untuk mendapatkan Rahel, saudara-saudara, Yakub menghambakan dirinya kepada calon mertua selama 14 tahun. Ini seringkali Bunda sampaikan di ibadah, menjadi sebuah keteladanan ya bagi anak-anak muda untuk merajut cinta, merajut kasih, bahwa sesuatu yang sulit digapai ya kemudian menjadi istimewa, dan itu perlu dihargai dan perlu dijaga dalam membangun hubungan. Anak-anak muda sekarang seringkali pacarannya cuman baku kenal di WA, langsung pacaran, langsung menikah. Tidak lagi mau peduli asal usul, yang orang Jawa bilang bebet, bobot, dan bibit. Ya, oke lah itu kita abaikan, tetapi paling tidak ya saudara-saudara dalam berpacaran itu selalu menempatkan iman sebagai sesuatu yang prioritas. Jadi tidak harta benda, tetapi pada iman, karena seringkali tidak hanya anak-anak muda yang menginginkan pacar punya mobil, ya, punya rumah, itu selalu prioritas. Kalau agama belakangan. Para mertua pun begitu, yang selalu diterima dengan baik. Selamat malam tante, ayo masuk, bagus-bagus, ayo minum apa, baru datang sudah ditanya minum apa, karena ditahu ada mobil, ada rumah. Tapi kalau ditahu belum ada apa-apa, nggak ada ya sih kan nggak ada di rumah, pulang. Seperti itu seringkali terjadi dalam kehidupan para orang tua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sekali lagi Yakub untuk memperjuangkan cintanya, untuk mendapatkan cinta sejatinya, itu selama 14 tahun menghambakan dirinya. Dan kemudian ia mendapatkan Rahel, dan ia memperoleh anak sulung, yaitu Yusuf dan Benyamin. Terlihat karena betapa susahnya ia mendapatkan Rahel dan sehingga sampai memperoleh anak Yusuf, maka Yusuf menjadi anak papa, menjadi sangat istimewa. Saudara-saudaranya pergi ke ladang, ya, menggembalakan kambing domba mereka. Yusuf tidak melakukan itu. Yusuf pekerjaannya cuma mengantar makanan. Dan pada suatu hari ketika Yusuf bermimpi, ya, ada bintang dan bulan menyembah dia, bintang-bintang, dan kemudian itu mendatangkan kemarahan, kecemburuan kepada saudara-saudaranya. Bapak Ibu Saudara, dalam sebuah peristiwa yang jauh ke depan, ternyata Yusuf bisa melihat, bisa meramalkan. Jadi dalam mimpi itu seringkali orang, apalagi sekarang, menganggap bahwa itu cuma bunga-bunga tidur. Ya, di zaman Yusuf, di zaman Perjanjian Lama, mimpi itu selalu menjelaskan apa yang terjadi ke depan, dan seringkali itu terjadi dengan benar.
seperti yang terlihat dalam mimpi. Ya, kalau orang mendengar kisah Daniel, ya, membaca tulisan di dinding seperti itu, sesuatu yang abstrak kita anggap, tetapi ternyata kemudian menjadi sebuah realitas. Dan Yusuf itu sangat dekat dengan mimpi, Bapak Ibu Saudara. Tidak hanya dari dirinya sendiri, tetapi ada dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kita melihat kecemburuan, keirihan hati saudara-saudaranya ketika Yusuf mendatangi saudara-saudaranya ke ladang dan mereka bersekongkol, bersepakat untuk membunuh Yusuf. Tetapi atas usul Yehuda, ya, jangan dibunuh, katanya. Potong domba atau kambing, oleskan darahnya di jubah, kemudian kita perlihatkan. Bapak Ibu Saudara, kemudian kita melihat keturunan Yehuda itu, ya, menjadi sedemikian hebat, juga diberkati karena dilihat sebagai seorang yang sangat bijaksana. Kerajaan itu dari kerajaan Yehuda. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Yusuf ketika dibeli oleh orang Midian, mereka jual ke orang Midian dan kemudian orang Midian menjualnya ke Mesir, dia kemudian menjadi budak di Mesir. Tetap memperlihatkan perilaku yang luhur, perilaku yang baik sebagai seorang pemuda. Kita ingat Yusuf digoda berselingkuh oleh istri Potifar. Dan kemudian dia juga dituduh karena ia menolak rayuan istri Potifar dan kemudian dia dijebloskan di dalam penjara. Bapak Ibu, di dalam penjara itu ada cerita-cerita dari saudara-saudara kita Muslim, ya. Ketika tangan Yusuf mau dipotong, jari-jarinya itu terlihat seperti jari malaikat. Kenapa hal itu bisa terjadi, Bapak Ibu Saudara? Karena Yusuf sesungguhnya mempunyai perilaku yang sangat luhur, ya. Karena itu seringkali Bapak Ibu Saudara kalau menonton televisi, ya, atau acara-acara di Uya-Kuya itu, ya, cowok-cowok yang ikut diundi dalam arisan tante-tante, ada itu kan, cowok-cowok ganteng, rata-rata itu cowok-cowok ganteng, ya, digilir, diundi siapa yang mendapatkan ini sesuatu yang nyaris, Bapak Ibu Saudara, menghancurkan diri sendiri dan masa depan sendiri karena untuk mendapatkan duit dengan mudah. Yusuf itu orang yang tertampan di dunia, saudara-saudara, paling ganteng, salah satu tertampan di dunia dengan perawakan yang baik, perawakan tubuh postur yang tinggi semampai, punya dada yang bidang, ya. Biasa cewek-cewek suka tuh dada bidang kan, katanya Mbak Sandar itu ya nyaman banget. Seperti itu jadi idaman. Tapi sekali lagi dia mampu punya kontrol diri, pengendalian diri yang sangat kuat. Ia percaya, ia sangat menghargai berkat yang Allah berikan untuk ayahnya, janji Tuhan kepada ayahnya, itu dipegang erat, saudara-saudara. Dan ia tidak melakukan kesalahan sekecil apapun di kerajaan Mesir. Di suatu waktu kemudian dikatakan Firaun bermimpi, ya, ada 7 bulir gandum yang berisi dan 7 lagi kosong, dan juga lembu sapi 7 yang gemuk dan 7 lagi yang kurus. Tidak ada yang bisa menafsirkan mimpi, tetapi kemudian ada orang di istana itu mengingat ada orang Yahudi, ada orang Ibrani, katanya di dalam penjara yang sangat bijaksana.
dia hebat, dia pandai, dan kemudian Yusuf dipanggil dan Yusuf ternyata bisa menafsirkan mimpi itu. Tuanku, akan datang masa kelimpahan, ya, 7 tahun lamanya. Dan juga kemudian setelah 7 tahun itu lewat akan datang masa kesusahan, masa kelaparan 7 tahun. Firaun tentunya mencari tahu kepada Yusuf, ya walaupun itu tidak dijelaskan, mencari tahu terus apa yang kita lakukan, apa yang kita lakukan tentang hal ini. Firaun pun tidak tahu apa yang harus dilakukan dari mimpi itu, ya. Dan ternyata Yusuf mempunyai solusi bahwa selama 7 tahun kelimpahan, mari orang membuat lumbung, kita menyimpan, kita mempersiapkan padi dan apapun untuk persiapan 7 tahun kelaparan kemudian, sehingga orang bisa tetap hidup, tidak ada yang mati karena kelaparan. Sedemikian luar biasa Bapak Ibu, sampai kemudian di perikop kita, ya, masa kelaparan itu sudah 2 tahun. Orang-orang di Kanaan mendengar bahwa Mesir itu punya stok makanan banyak. Mereka aman-aman saja, mereka tetap makmur. Dan kemudian apakah Yakub berpikir bahwa mereka akan mati kalau mereka akan tetap tinggal di Kanaan di masa kelaparan, dan kemudian bersama anak-anak tentunya mereka bersepakat untuk ke Mesir. Dan apa yang terjadi beberapa kali perjalanan ke Mesir itu ceritanya memang Yusuf sangat panjang, saudara-saudara. Tetapi di suatu waktu ketika Yusuf tidak tahan lagi untuk membuka identitasnya, maka dia membuka identitas di dalam perikop kita pada saat ini. Ia menjelaskan kepada saudara-saudaranya bahwa saya adalah Yusuf yang kamu jual, tetapi saudara-saudara jangan takut karena ternyata ini pun rancangan Allah untuk menjamin kelangsungan kehidupan sebuah bangsa. Kalau aku tidak diutus di sini, mungkin tidak hanya sebuah bangsa yang hancur, tetapi seluruh bumi karena tidak ada makanan di Mesir. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, demikian hebatnya Yusuf dalam kehidupan di masa muda untuk menjaminkan dirinya bagi kelangsungan satu suku bangsanya, bahkan bagi negara-negara yang ada di sekitar mereka. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Bahkan Yusuf, ya, ternyata memberikan semangat kepada ayah ketika ayahnya mendengar bahwa Yusuf itu masih hidup. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita akan masuk pada penelaan Alkitab. Bunda tadi hanya memberikan pengantar dengan 3 pertanyaan. Mungkin bisa dicatat, ya, karena kita hari ini PA. Yang pertama adalah dari pijakan perikop kita pada saat ini tentunya, ya. Yang pertama adalah apa arti saudara dalam kehidupan kita? Mengapa? Apa arti saudara dan mengapa? Kemudian yang kedua, mengapa harus merajut hubungan dengan baik? Mengapa harus merajut, harus membina hubungan yang baik, entah di pekerjaan, di rumah, dan di mana saja? Kenapa? Dan yang ketiga, keteladanan apa yang dapat dipetik dari kisah Yusuf? Silahkan untuk direspon, Bapak Ibu, maaf, saudara-saudara. Ada Bapak Ibu juga, Kang. Si istrinya Anceng, ya, ikut ya enggak ya? Saudara-saudara, apa arti saudara dan mengapa? Kedua, mengapa harus membangun hubungan baik? Yang ketiga, keteladanan apa
yang dapat dipetik, dicontoh dari kehidupan Yusuf? Silahkan. Silahkan. Bun, Ini boleh perenungan diulang kita yang pada nomor saat satu, ini. Bun? Apa? Pertanyaan nomor 1, boleh diulang, Bun, tadi, Bun? Apa arti saudara? Dan ada tambahannya mengapa? Kan paling menjawab kan apa arti saudara dan mengapa? Apa arti saudara? Mengapa? Yang kedua, mengapa harus membangun hubungan yang baik? Dan yang ketiga, keteladanan apa yang dapat dicontoh dari kehidupan Yusuf atau dipetik atau dimaknai? Keteladanan apa yang dilihat dapat diikuti dari Yusuf dalam kisah kehidupannya, tentu tidak hanya di pasal 45 ini, tapi juga sebelum-sebelumnya ya. Silahkan. Tes. Halo, Bun. Bun. Halo. Ya, Tommy mau coba jawab, Bun. Silakan, Tom. Apa arti saudara ya, Bun, ya? Nomor 1. Iya. Menurut Tommy, saudara itu adalah keluarga, kerabat terdekat kita yang mengerti kita luar dan dalam gitu, Bun. Iya. Ada lagi? Dia yang selalu ada dekat kita di saat susah, di saat senang. Ya. Ya, itu aja, Bun. Selalu ada di saat susah dan di saat senang. Iya. Silahkan lain. Saudara Ada itu lagi? Tommy, silakan. buat kita. Siapa? Nama-nama. Neng Iya, Bun, Neng Iya. Neng Iya. Iya Bunda, maaf Bunda agak berisik. Oh ya, silakan. Saudara itu adalah support system buat kita Bunda, yang selalu ada bersama-sama dengan kita di dalam semua kondisi. Terima kasih. Support ya. Penyemangat. Neng ini ya? Iya Bunda. Oke. Saudara itu apa, Neng, tadi? Saudara adalah support system kita Bunda. Oke. Oke. Ada lagi? Kita Memberi semangat. Satu lagi, ayo, silakan. Satu lagi. Nggak ada lagi? Sarah mungkin, Sarah. Sarah, Ninang, Iren. Semua sama dengan dua tadi? Dari Iren ya Bunda. Ya, silakan Iren. Kalau dari Iren untuk saudara itu adalah orang-orang terdekat kita yang kita kasihi dan mengasihi kita. Jadi give take gitu Bun. Jadi kita dikasih sama orang lain, kita pun mengasihi dia sebagai saudara kita. Gitu. Iya. Oke. Saudara itu adalah mereka yang kita kasihi dan yang mengasihi kita.
Oke, ini luar biasa. Kemudian kalau tidak ada lagi, pindah di pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Mengapa harus membangun hubungan yang baik? Silahkan. Ini kita melihat keteladanan dari Yusuf ya. Kenapa harus membangun hubungan yang baik? Bun, Sarah Bun. Sarah silahkan. Ya, mengapa kita harus membangun hubungan baik dengan saudara? Karena sebagai manusia kita adalah makhluk sosial dan saudara ini termasuk keluarga kita yang memang bisa kita andalkan dalam segala situasi gitu. Jadi mengapa harus membangun hubungan baik? Karena meskipun kita dekat dengan teman ataupun dengan sahabat, nantinya saat sedang ada sesuatu hal itu, baik itu dalam hal suka maupun duka, tetap keluarga dan saudara yang akan membantu kita gitu. Itu sih, Bun. Terima kasih membantu ya. Silakan kalau ada yang lain. Mengapa harus membangun hubungan yang baik? Kak Sarah boleh tunjuk siapa, Kak? Siapa aja bicara, nggak usah ditunjuk. Bicara aja, jangan takut salah. Oke. Bunda Nena. Dengeran nggak sih? Silahkan. Jangan takut salah, bicara aja. Nena ya Bunda. Jadi Nena, oke. kenapa kita harus menjaga hubungan baik, terutama sama saudara? Karena pertama, kalau kita punya hubungan yang nggak baik dalam hidup, misalnya kita punya musuh juga pasti kan nggak tenang hidupnya. Di Alkitab juga kita diajarin kalau misalnya kita nggak mengasihi saudara sendiri, kita nggak bisa dibilang mengasihi Tuhan, walaupun kita ngaku kalau kita itu anak Tuhan gitu. Tapi kalau sama saudara sendiri kita nggak saling mengasihi, kita nggak rukun, kita nggak bisa dianggap mengasihi Tuhan. Terus kalau misalnya kita punya hubungan yang baik, siapa tahu Tuhan itu memakai kita untuk jadi berkat untuk saudara-saudara kita, jadi kita bisa nolong saudara-saudara kita. Gitu, Bun. Ya, menjadi berkat. Oke, bagus sekali. Silahkan yang lainnya. Cukup? 2? Ya Bunda, Dede mau jawab. Dedek, silakan Dek. Dedek Rompa kan? Iya, mengapa Silakan. merajut hubungan dengan baik, mau di rumah, pekerjaan, ataupun dimanapun. Kalau kita merajut hubungan baik itu, jadi dalam setiap kegiatan apapun yang kita lakukan, kita bisa tenang gitu. Jadi berjalan dengan baik. Kalau misalnya tidak ada hubungan baik, mau ngapain juga kita pasti ada rasa ganjel gitu. Jadi kurang enak untuk menjalani apapun kegiatannya gitu Bunda. Jadi itulah pentingnya kita harus merajut hubungan yang baik. Ya, itu aja. Ya. Terima kasih. Sudah 3. Pertanyaan ketiga ini harus semua yang ikut ibadah ini jawab ya. Keteladanan apa yang dilihat, yang bisa diambil, dipetik dari kehidupan Yusuf? Silahkan. Keteladanan apa yang dapat diambil, dipetik, ataupun diteladani dari kehidupan Yusuf? Neng Iya, Bunda. Siapa? Neng Iya. Oh ya, silakan Neng. Keteladanan yang kita bisa pelajari, ambil dari seorang Yusuf, mungkin yang pertama adalah penuh kasih. Walaupun dia dibuang sama saudaranya, tapi dia tidak pendendam, Bunda. Tapi dia terus mengasihi saudaranya. Mungkin itu sih, Bunda. Makasih, Bunda. Dendam. Ya, yang lain.
Gilang, Bun. Gilang, silakan Gilang Ramadan. Semua kawin, Kang. Iya, Bun. Hehe. Silakan. Teladannya mungkin taat, Bun. Ketaatannya sama kesabarannya, Bun. Taat dan sabar. Setianya ndak? Ngana semua kawin? Setia juga, Bun, kalau gitu. Setia untuk orang sudah kawin. Silakan lanjut. Ada lagi? Gilang sudah pas? Sudah, Bun. Taat. Itu, Bun. Taat, setia, dan sabar. Iya, Bun. Iya. Yang lain? Riki belum, Riki. Riki nggak ada, Bun. Lagi latihan remaja, Bun. Oh iya. Siapa lagi semua di gereja itu ngomong? Indri, Bun, kayaknya, Bun. Tadi nyalain Siapa? kamera. Iin, Bun, Iin. Oh, kakak. In? Oh, dia ada acara. Dia ada acara ulang tahun temannya. Fani mungkin, Fani. Fani. Silahkan Fani. Oke Bun, Fanny. Paling juga belum. Yang bisa kita ambil sih jangan saling membenci walaupun kita punya ada masalah sama, misalnya ada masalah atau ada yang hubungan tidak baik, ya lebih baik biarkan orang itu yang membenci kita, tapi kita nggak usah ikut membenci. Cukup kita doakan saja supaya hubungan kitanya sendiri sama dia diberkati, dan kita tahu orang yang membenci atau yang nggak suka sama kita tuh akan baik lagi gitu ke kita. Paling itu aja sih. Ya, terima kasih. Lanjut. Masih kurang ini. Ayo siapa lagi? Salesta? Gabriela? Eba Bunda, Eba. Ebe? Ya, Ya. yang bisa dipetik dari sosoknya Yusuf, dia orang yang baik, dia pemaaf. Ya. Dia mampu membuat pemimpinnya jadi bisa mengasihi dia juga karena dia punya kasih yang besar ternyata. Itu sih Bunda palingan dari Ebo. Ya. Pemimpin mengasihi ya. Oke, ada lagi? Bunda, nambah lagi Bunda satu, Neng Iya. Silakan Neng. Dia mungkin pemaaf ya, karena kan dia karena memaafkan itulah dia jadi bisa tulus mengasihi saudaranya. Itu sih Bunda. Ya. Makasih. Ya. Ada lagi? Gabriela? Jawab. Ada Gabriela? Ninang Bunda. Silakan Neng, maaf Neng tadi. Ada Ayah. Siapa tadi yang terakhir? Gabriela. Gabriela ini ponaan Bunda lagi sekolah teologi tinggal di rumah. Jadi dia baru mau bergabung dengan Pemuda Bethlehem. Gabriela silahkan. Sifat yang bisa dipetik dari itu bekerja keras dan mengasihi. Bekerja keras dan mengasihi. Ya. Siapa lagi? Terima kasih. Ninang Bunda. Ninang. Ya. Oke Nang. Kalau dari Ninang sih setia ya Bunda. Soalnya walaupun si Yusuf itu goda. Ya maksudnya
walaupun si Yusuf udah nanti sama kakak-kakaknya, tapi tetap setia, tetap mengasihi saudara-saudaranya, dan menerima tetap kembali saudara-saudaranya. Ya, tetap setia mengasihi. Ada lagi? Eca mungkin, Teresa. Eca? Ya Bun, kalau hal yang perlu diteladani dari Yusuf yaitu dia hidup dekat dengan Tuhan sih Bun. Karena kalau nggak hidup dekat dengan Tuhan, dia nggak mungkin bisa mengasihi dan memaafkan saudaranya. Oh, Itu, terima kasih. Ya, terima kasih. Lain lagi? Bicara-bicara semua. Yang merasa belum, boleh 2 kali, 3 kali juga boleh. David mungkin, ada David, ada Tata Horman, Getty. David, Tata. Boleh deh, Bun, aku Bun. Ya, David ya. Silahkan. Kalau menurut aku sih adanya kesetiaan dan kepatuhan sih, Bun. Tidak hanya kepada saudara-saudaranya, melainkan kepada kasih Tuhan, Bun. Ya, patuh pada kasih Tuhan. Ya, Oke. itu aja, Bun. Terima kasih. Siapa Sama-sama, lagi? Bun. Ambil bagian. Tata Horman, Getty mungkin, atau di telepon. Oh, nggak bisa di sisi. udah keluar. Siapa ini Tresia? Teresa, Eca, Bun tadi, Bun. Oh, sudah ya. Iya. Sudah semuanya. Di gereja nggak ada lagi? Eca mungkin, Eca. Eca masih nambah, Cak? Sarah masih nambah? Cesa Bun. Cesa, ayo Cesa belum. Dia mengabdi sama Tuhan. Apa, Cak? Mengabdi sama Tuhan, sama beriman. Oh, mengabdi dan beriman kepada Tuhan. Beriman. Oke. Ada lagi? Cukup kayaknya, Bun. Bagaimana? Cukup, Bun, cukup. Oke, terima kasih ya. Saudara-saudara, jawaban ini kalau kata Pak Mario ini super semua ya. Super hebat, super baik. Dari pertanyaan pertama, apa arti saudara? Ya, kalau kita melihat bahwa mengapa saudara itu sangat berarti ya, selain tadi yang sudah kita dengar secara bersama, ya, catatan kitab Septuaginta, itu perjanjian lama ya, Septuaginta, Mazmur 133. Saudara itu memiliki arti membawa berkat dari Tuhan. Ya, Mazmur 133, bila saudara-saudara hidup dengan rukun, maka berkat Tuhan diperintahkan di sana. Berkat Tuhan itu datang dengan begitu mudah, ya. Arti saudara itu tidak hanya kerabat dekat, ya, tidak hanya dalam hubungan darah, ya. Kata saudara itu dalam bahasa Ibrani itu, Yunani itu ditulis dengan kata adelphos. Saudara itu melingkupi saudara kandung, saudara karena darah, keluarga, paman, om, dan tante, tetapi saudara itu termasuk tetangga, saudara itu termasuk seiman, saudara itu termasuk sebangsa. Jadi walaupun tidak seiman tapi sebangsa, itu juga diberi makna, diberi arti saudara. Karena itu orang dengar
pidato presiden ya, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Jadi saudara itu memiliki lingkup yang sangat besar ya. Dan kalau kita telah menempatkan hidup kita menjadi saudara, atau orang lain menempatkan hidup mereka menjadi saudara bagi kita, maka dari tadi beberapa jawaban, yang 3 jawaban dari Tommy, Neng, dan Iren, ya, itu saudara akan selalu saling mengerti, saling mendukung, tidak hanya dalam saat senang, tapi juga di saat duka. Saudara itu memberi support, ya, saudara itu mengasihi dan dikasihi. Itu betapa penting menempatkan dan menghadirkan kehidupan kita menjadi saudara bagi siapapun, Bapak Ibu Saudara, sehingga hidup kita itu diberkati. Dan demikian luar biasanya Yusuf menempatkan kehidupannya menjadi saudara, tidak mendendam, ya, tadi mengampuni, ya, ada tadi pengampunan, ya. Saudara itu dapat diandalkan tadi, ya. Kalau kita menempatkan hidup kita menjadi saudara, ya, paling tidak menghibur, paling tidak menguatkan, ya, dalam pergumulan. Jadi bisa diandalkan, bisa diharapkan untuk menolong, dan pertolongan itu tidak selalu materi, ya. Diandalkan itu tidak selalu dalam pemaknaan materi. Dan yang kedua, mengapa harus membangun hubungan yang baik? Tadi jawabannya itu juga sangat baik, agar kita merasa tenang kalau kita punya hubungan yang baik dengan siapapun, termasuk dengan Tuhan, agar kita menjadi berkat. Tadi ya oleh Nena, agar kita juga menjadi berkat. Dedek kita bisa merasa tenang, kita merasa nyaman, ya. Demikian juga tadi beberapa yang lain, kalau kita memiliki hubungan yang baik, saudara-saudara, dengan siapapun, ya, dengan pacar, dengan rekan kerja, dengan teman, dengan orang tua, dengan Tuhan, maka itu hal-hal yang baik akan berjalan lancar menemui kita. Kalau orang punya hubungan baik dengan siapapun, terlebih dengan orang tua, ya, terlebih dengan saudara-saudara, terlebih dengan Tuhan. Ini, ya, Yusuf memiliki hubungan yang sangat luar biasa dengan Yakub, menghargai orang tuanya, sehingga dia menjadi berkat untuk semua saudara-saudaranya. Kalau dia egois, ya, kalau dia egois, dia hanya peduli bapak saja yang dipanggil ke Mesir. Saudara-saudara yang lain nggak usah, tinggal aja kalian di sana menderita. Saya cuma mau ambil Benyamin dan ayah, ya, seperti itu. Tetapi Yusuf juga sangat menghargai, ya, menghargai saudara-saudaranya. Bahkan dengan Benyamin, ya, dia memberikan pakaian, ya, 5 potong. Kalau dengan saudara-saudaranya yang tidak seibu itu diberikan 1-1, tetapi kepada Benyamin dikatakan diberikan 5 pesalin, pakaian pengganti. Persalinan itu sebenarnya itu baju, ya, diberikan baju yang banyak. Betapa ia sangat menghargai, ya, hubungan persaudaraan itu Yusuf. Dan kemudian tadi keteladanan yang dapat diambil. Saudara-saudara, saya kembali kepada hubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan itu tidak bisa kita abaikan dengan cara apapun, ya. Sering kali disampaikan, kalau kalian mau bergaul, jangan sampai akan masuk pada persoalan iman, ya. Kalau mau pacaranlah dengan orang Kristen, jangan berharap siapa tahu nanti dia masuk atau ini dan ono, jangan.
Ya, seperti itu. Hubungan dengan Tuhan itu harus menjadi prioritas. Dan yang terakhir, keteladanan dari Yusuf. Ini sangat banyak taat, setia, sabar, saling memberkati, saling mendoakan, orang yang baik sehingga dikasihi oleh pemimpin, ya. Hubungan baik itu juga harus dijalin dengan pemimpin, dengan atasan, dengan pengurus, antara pengurus dan anggota PLK Pemuda itu menjadi penting untuk membangun hubungan yang baik, ya. Pekerja keras. Jadi masa muda itu biasanya ya selalu disampaikan itu adalah kesempatan yang indah karena tidak akan terulang lagi. Itu tidak hanya dalam soal asmara, tetapi juga dalam pendidikan, dalam pekerjaan, ya. Kita harus berjuang di masa muda kita, ya. Yusuf itu pemaaf, juga pemaaf, ya. Saudara-saudara, filosofi kekristenan tiada kasih tanpa pengampunan. Jadi pemaaf itu menjadi penting, tidak mendendam, tidak egois, seperti itu. Dan juga tadi sudah disampaikan hidup dekat dengan Tuhan, ya, taat, melakukan kasih, beriman, dan mengabdi, memuji Tuhan, selalu memuji Tuhan. Yusuf itu sangat dekat keteladanan ayahnya. Dia tahu bahwa ayahnya itu seorang yang percaya kepada Tuhan, seorang yang taat kepada Tuhan, dan ia ikuti kebaikan-kebaikan yang ada pada sang ayah atau sang bapa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, menjadi pemuda yang diberkati, pemudi yang diberkati. Ini keteladanan, cara dan pola hidup Yusuf itu harus menjadi bagian dari kehidupan kita. Mungkin tidak semuanya, tetapi paling tidak kita ada pada kita apa hal-hal yang pernah dilakukan oleh Yusuf terhadap saudara-saudaranya, terhadap ayahnya, terhadap Tuhannya, terhadap atasannya, terhadap orang-orang di sekitarnya. Ya. Jauhi. Pemuda-pemudi seringkali hancur karena pergaulan bebas, karena narkoba, karena apapun. Jauhi hal itu, dan Yusuf bisa melawan itu. Itu istri Potifar itu, Luna Maya, dibawa jauh sekali, ya, masih jauh sekali. Itu siapa? Amanda Manopo itu masih jelek dibanding dengan istri Potifar, ya. Seorang perempuan yang sangat cantik, luar biasa, ya. Tetapi juga diabaikan oleh Yusuf saat istri Potifar menggoda dia. Jadi ada pengendalian diri, Bapak Ibu. Maaf, ada pengendalian saudara-saudara di masa muda itu. Kalau kita sudah dekat-dekat ke hal yang tidak baik, sudah mulai tergoda, maka kita harus menarik diri kita, menjauhkan diri kita dari hal-hal yang tidak baik. Yusuf bisa melakukannya. Dan karena tadi kepatuhan, ketaatannya kepada Tuhan, maka dia diberkati. Tidak mudah loh, seorang budak, tetapi kemudian menjadi penguasa tertinggi kedua. Ini mujizat, ini sesuatu yang mustahil, tetapi itu nyata dan terjadi. Kalau contoh sederhana kita lihat kemarin Obama, ya, seorang yang berkulit hitam, kemudian memerintah orang-orang berkulit putih. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Selama kita dekat dengan Tuhan, selama kita memiliki hubungan yang baik dengan siapapun, dengan orang tua, mencari pekerjaan, mencari jodoh, apapun yang kita lakukan akan berhasil. Kalau kita memiliki hubungan yang baik dengan siapapun, seperti untuk Tuhan, ya, seperti untuk Tuhan, lakukan semua hal, kata Kolose 3 ayat 23, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, maka hidup kita diberkati. Amin.
Langsung doa syafaat. Oh, persembahan. Terima kasih untuk Ibu Pendeta Iriani Misawae. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kegiatan dan pelayanan Ibu Pendeta. Teman-teman, kita akan menyambut firman kita pada sore hari ini dengan menyanyi "Ku Tak Akan Menyerah". Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Teman-teman pemuda, kita akan masuk dalam pelayanan persembahan. Ayat firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayatnya yang 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Untuk persembahan, teman-teman bisa transfer ke rekening yang sudah ditampilkan di layar Zoom dan mengirimkan bukti transfer ke nomor WhatsApp Bendahara Jemaat atau bisa dikirimkan ke pengurus pemuda. Sementara kita memberikan persembahan, kita angkat pujian, bawa persembahan. Doa persembahan dan doa syafaat serta doa Bapa kami dipersilakan kepada Ibu Pendeta Iriani Misawae. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita kok mati salah pencet ini, sorry.
Kita akan masuk pada doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, karena kasih-Mu jualah sehingga kami boleh melaksanakan ibadah pada sore menjelang malam ini. Terima kasih untuk bagian kebenaran firman yang sudah kami bahas secara bersama melalui penelaan Alkitab. Tuhan, taruhkan firman ini dalam pikiran kami, hati kami, dan perasaan kami, di dalam relung hati kami yang paling dalam. Sehingga firman ini akan membekas, akan tetap tinggal diam di sepanjang perjalanan kehidupan kami, bagaimana kami mampu menyimpan, meneladani tindakan dan perilaku Yusuf dalam kehidupan di masa muda, berbagai hal yang tidak baik yang pernah ia hadapi ya Allah, tetapi ia memiliki kemampuan untuk terus berjuang melawan yang tidak baik. Ia memiliki hati yang mulia, jiwa yang luhur. Ia memiliki cinta kepada saudara-saudaranya, kepada orang tua, dan kepada Tuhan. Ia menggapai keberhasilan di masa mudanya ya Allah, karena berkat dan perkenaan Tuhan. Dan biarlah dalam kehidupan anak-anak-Mu, pemuda-pemudi yang ada di Bethlehem, bahkan simpatisan sekalipun, seperti Engkau memberkati Yusuf ya Tuhan, berkati anak-anak kami ini, pemuda-pemuda ini Tuhan, di masa muda mereka dengan pendidikan, dengan kesehatan, dengan jodoh, dengan pekerjaan, dengan usaha, ataupun bisnis yang mereka boleh lakukan sekalipun mungkin masih kecil, masih sedikit. Tapi ketika semua dilakukan dalam hubungan dengan Tuhan, hubungan baik dengan orang tua, dengan saudara-saudara, kami percaya hidup mereka, bahkan hidup kami semua akan tetap ada dalam pemberkatan Tuhan. Terima kasih Allah, sepakat pada kesempatan ini kami juga tetap berdoa untuk kelanjutan pelayanan pemuda jemaat Timis Bethlehem Jakarta. Tuhan tetap memberkati hamba-hamba-Mu dalam tanggung jawab mereka sebagai pengurus, pun sebagai anggota dan simpatisan untuk mereka bisa bekerja sama, bergandeng tangan bersama ya Allah, mengemban tanggung jawab pelayanan sebagai pemuda jemaat Timis Bethlehem. Demikian Tuhan kami berdoa untuk sukacita dan bahagia kekasih-kasih kami, Saudara Anggi, Jansen, dan Gresen. Tuhan, Engkau menguduskan sukacita dan bahagia mereka dalam pertambahan usia ini. Berkati mereka dalam masa muda, berkati mereka bersama orang tua dan bersama keluarga. Demikian kami berdoa untuk kesehatan Saudara kekasih Sarah dan Angel. Tuhan, Engkau memberkati kedua hamba-Mu dengan kesehatan sempurna untuk mereka menikmati anugerah Allah dalam harapan, dalam doa dan kerinduan mereka. Terima kasih ya Allah, kami juga tetap berdoa untuk multimedia dalam tugas tanggung jawab mereka. Mereka terus memberi diri menjadi sarana Tuhan untuk terlaksananya ibadah yang kami tahu tidak hanya ibadah pemuda, tapi semua ibadah yang boleh berlangsung di Gemis Bethlehem. Tuhan memberkati kasih-kasih kami dalam kehidupan pribadi mereka pun keluarga mereka. Pekerjaan mereka yang sedang mencari pekerjaan, mencari jodoh, Tuhan Engkau juga berkati mereka semua. Demikian ini juga sekali lagi berlangsung untuk semua anak-anak kasih kami Tuhan. Engkau tilik, Engkau dekat mereka, untuk mereka juga tetap menikmati hidup bersama Tuhan di tengah keluarga. Dan kehidupan mereka menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Allah, pun ketika kami boleh memberikan persembahan, Tuhan menguduskan persembahan yang sudah diberi, karena kami percaya persembahan ini juga untuk kelanjutan pelayanan gereja Tuhan di muka bumi ini, terlebih di Gemis, Resort Inbar pun di jemaat Gemis Bethlehem. Bejana berkat kehidupan kami tetap buka, limpahan berkat-berkat baru Engkau ya Allah terus hadirkan, berikan, nyatakan dalam kehidupan kami semua, pun semua mereka yang mengasihi kami,
sehingga kami boleh memberikan persembahan. Terima kasih ya Tuhan, bangsa dan negara dengan berbagai harapan menuju kehidupan masyarakat yang damai, adil, makmur, sejahtera. Tuhan Engkau memberkati pemerintah dari tingkat pusat sampai RT, memberkati seluruh warga negara, bahkan warga negara asing sekalipun yang ada di negeri ini. Tuhan berkati untuk mereka terus melakukan apa yang baik juga bagi negeri ini. Terima kasih ya Allah. Kami juga tetap memohon kasih dan kemurahan-Mu terus melingkupi kelanjutan pelayanan Gemis Bethlehem secara umum, sehingga dari pelayanan yang dilakukan di Bethlehem nama Tuhan dimuliakan, banyak orang yang menerima Tuhan, memuji Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, banyak orang diberkati dan mereka pun kami semua tetap menjadi berkat. Anak-anak kami dalam berbagai pergumulan, tantangan Tuhan, dalam penderitaan apapun, kekecewaan, kegelisahan mereka, kekhawatiran mereka Tuhan, keputusasaan, kebimbangan mereka Tuhan Engkau dekat, mereka kuat, rangkul, berikan mereka selalu jalan keluar, jalan yang terbaik untuk mereka menikmati anugerah Allah dalam kehidupan di masa muda mereka. Terima kasih Tuhan, semua orang tua, saudara-saudara, kakak beradik yang ada di jemaat Gemis Bethlehem pun simpatisan, ke dalam tangan pengasihan-Mu pun kami taruhkan mereka semua. Sebagaimana Engkau menjagai kami, mendidik kami, hal yang sama Tuhan Engkau berlakukan dalam kehidupan orang tua, saudara-saudara kami, mereka yang dekat ataupun jauh, di darat, di laut sekalipun. Biarlah semuanya ada dalam penggembalaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Banyak hal yang kami minta kepadamu, kami tidak bisa menguraikan satu persatu, tetapi kami percaya tidak ada yang tersembunyi di hadapan hadirat-Mu ya Allah. Dari relung hati kami yang paling dalam sekalipun, kami bawa kerinduan dan harapan kami, bahkan doa kami Tuhan, hanya kepadamu Kristus, pendengar dan penjawab doa. Doa ini kami sampaikan di dalam doa sempurna yang kami ucapkan secara bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Engkau Tuhan kiranya senantiasa akan terus menolong dan memberkati kami semua dalam semua aspek kehidupan yang boleh kami lakukan. Inilah kami Tuhan, ampuni salah dan dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman pemuda, kita masuk di dalam penghujung ibadah pemuda kita pada sore menjelang malam hari ini. Marilah kita tutup ibadah kita dengan menyanyikan lagu Ku Berserah Kepada Allahku. Diundang teman-teman pemuda semua bangkit berdiri. Di darat
kita akan masuk dalam berkat. Kepada Ibu Pendeta dipersilakan. Ibu Pendeta, maaf itu masih di mute, Bu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kita menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih. Ibadah pemuda kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin, terima kasih. Pemuda-pemudi, sorry tadi Bunda berharap kayak ibadah langsung, kalian juga mau berdoa Bapak kami, setua. Oke, Tuhan berkati ya. Ya Bunda, terima kasih. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Pendeta Misawae yang sudah memberikan firman, serta doa syafaat kita pada hari ini, dan terima kasih juga untuk teman-teman pemuda yang sudah ikut gabung di dalam ibadah pemuda kita sore hari ini. Kita masuk dalam pengumuman sebentar untuk ibadah kita selanjutnya, ibadah terakhir di tahun 2020 teman-teman, 2021 teman-teman, di tanggal 27 November, dan kita akan ITM, ibadah tatap muka di gereja. Jadi buat teman-teman semua, ada aja ya. Iya, buat teman-teman semua yang bisa gabung di yang diharapkan bukan cuma bisa gabung, tapi diharapkan untuk bergabung bersama di ibadah penutupan PLK Pemuda tahun 2021 di tanggal 27 November jam 5 sore. Ya teman-temannya, buat teman-teman yang mau ngajak temannya boleh juga. Oke, Uci, terima kasih juga. Jadi sekali lagi terima kasih buat teman-teman, itu aja pengumuman hari ini. Dan sebelum kita berpisah dari Zoom kita hari ini, kita foto dulu yuk, yang masih ditutup kameranya boleh dibuka. Dikasih lihat muka cantiknya, muka gantengnya, yuk bisa yuk. Ada Fani, terus siapa lagi tuh? GJRO, Gilang, Aneng, ada Salsa. Ya udah, yuk. Ririn, yuk, buka kameranya yuk, kita foto dulu yuk. David. Ya, oke, Kak Neng yang lagi di jalan. Yuk, ada Fani ya itu ya. Astaga. Yaudah yuk, teman-teman yang ada di gereja boleh gabung ya, jangan, tapi tetap harus jaga jarak. Oke, Ninang boleh. Oke, hitung ya. 1, 2, 3. Lagi ya, sekali lagi teman-teman. 1, 2, 3. Oh belum ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih buat Ibu Pendeta dan semua teman-teman pemuda. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di ibadah tatap muka kita tanggal 27 November. Terima kasih, Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Bu. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih juga buat Gabriela udah ikut gabung. Gabriela kalau bisa ikut ya tanggal 27.